Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami peserta pelatihan dasar CPNS PDK Malang tahun 2022 dari kelompok 2, kelas 2, akan menjelaskan tentang rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Yang pertama, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sendiri, definisinya ialah senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan prima untuk stakeholder. Nah, nilai-nilai yang bisa kita laksanakan sehari-hari yaitu yang pertama, menjunjung tinggi budaya 5S kepada stakeholder yang dilayani. Budaya 5S ini yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, memberikan pelayanan dengan bersikap adil tanpa adanya diskriminasi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan stakeholder, semuanya harus dilayani secara adil dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, cepat dan tanggap dalam memberikan solusi apabila stakeholder mengalami permasalahan. Selanjutnya, yang kedua, kita lanjut ke nilai akuntabel yang berdefinisi yaitu selalu melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Perilaku yang dapat kita laksanakan dalam sehari-hari yaitu yang pertama, disiplin waktu saat jam kerja. Misalnya, kita tepat waktu saat tiba di kantor, tidak membuang-buang waktu untuk melakukan hal di luar pekerjaan saat di kantor, tidak berlama-lama pada waktu istirahat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu senantiasa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Lalu menghindari tindakan KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala macam jenisnya. Dan yang terakhir, menggunakan fasilitas kantor secara efektif dan efisien. Contohnya yaitu tidak menggunakan PC untuk bermain game atau menonton film, mematikan PC sebelum meninggalkan kantor, dan mematikan alat elektronik kantor apabila sudah tidak digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk membangun nilai kompeten dapat dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri terkait pekerjaan melalui pelatihan atau diklat yang telah difasilitasi oleh kantor. Kemudian, dapat juga dilakukan dengan saling membantu rekan kerja untuk meningkatkan skill dan kompetensi diri, serta selalu termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian, nilai harmonis. Selain membangun hubungan yang baik dengan stakeholder, membangun keharmonisan dalam lingkungan kerja juga sama pentingnya. Hal ini dapat diciptakan dengan cara seperti menghindari konflik dengan rekan kerja, membangun hubungan kerja yang baik, serta selalu berusaha memahami perbedaan karakter setiap orang dan memiliki rasa kepedulian terhadap rekan kerja. Kemudian ada nilai loyal. Upaya membangun nilai ini dapat dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng nama baik pribadi maupun instansi, dan bijak di media sosial dengan tidak membagikan hal-hal terkait pekerjaan yang bersifat rahasia untuk mencegah adanya kebocoran informasi yang penting. Nilai yang berikutnya adalah nilai adaptif. Beberapa hal yang bisa kita biasakan adalah yang pertama, menerapkan budaya one day, one information. Kenapa? Karena biar kita itu selalu update sama berita-berita terbaru, entah itu masalah informasi teknologi, atau pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kita bisa ikut beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu. Terus yang kedua itu, mempelajari keahlian-keahlian baru. Nah, kita bisa gunain, kalau bisa kita punya waktu kosong, kita bisa gunain buat belajar keahlian baru yang kita belum punya sebelumnya. Terus yang ketiga, menerapkan transfer knowledge. Kita harus mau berbagi ilmu sama teman-teman kita, biar kita bisa menghadapi perubahan itu bersama-sama. Jadi bisa lebih bagus lagi nanti kita dalam beradaptasi, karena lingkungan kita juga ikut beradaptasi. Lalu yang berikutnya adalah nilai kolaboratif. Nah, di nilai kolaboratif ini kita kan bakal kerja sama-sama banyak orang ya, makanya kita harus mulai membiasakan diri gimana sih apa yang harus kita lakuin kalau kita kumpul sama banyak orang. Contohnya itu yang pertama, belajar menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Karena kita bakal berargumen sama banyak orang, jadi kita harus mau buat dengerin argumen mereka sampai selesai dulu,
baru kita nyampain argumen kita sendiri. Terus yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Kita nggak boleh pilih-pilih nih, kan kita kolaborasi kerjasama itu bisa sama siapa aja. Terus yang ketiga, membiasakan diri untuk membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Jadi biar apapun yang terjadi di kehidupan pribadi kita itu nggak mengganggu kerja kita pas kita lagi kerjasama sama orang-orang lain itu. Terus yang terakhir itu mendorong kemanfaatan sumber bersama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.